lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Veda di Moto3 JRS kali ini? Banyak yang tidak menyangka bahwa sesi Free Practice One justru menjadi awal yang cukup berat bagi pembalap muda kebanggaan Indonesia ini. Harapan besar yang sebelumnya mulai tumbuh, mendadak seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun di balik semua itu, satu hal yang tetap jelas. Veda Ega Pratama tetap menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Moto3 saat ini. Sejak awal kemunculannya di ajang ini, Veda sudah mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya karena ia berasal dari Indonesia, tetapi karena gaya balapnya yang berani, agresif, dan penuh kepercayaan diri. Di usia yang masih sangat muda, ia mampu menghadapi tekanan besar di level dunia, sesuatu yang tidak semua pembalap bisa lakukan. Masuk ke seri JRS, ekspektasi terhadap Veda memang sangat tinggi. Banyak yang berharap ia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya, bahkan mungkin memberikan kejutan seperti di seri-seri sebelumnya. Dengan perkembangan yang ia tunjukkan, bukan hal yang mustahil jika ia mampu bersaing di barisan depan. Namun kenyataan di FP1 berkata lain. Sejak sesi dimulai, Veda terlihat belum menemukan ritme terbaiknya. Ia mencoba beberapa kali push untuk mencatatkan waktu yang lebih baik, tetapi hasilnya masih belum sesuai harapan. Posisinya pun tertahan di luar grup depan, sesuatu yang cukup jarang kita lihat dari Veda belakangan ini. Jika kita perhatikan dengan lebih teliti, sebenarnya ada banyak tanda bahwa ini bukan sekadar masalah performa biasa. Di beberapa sektor, Veda tampak kehilangan kecepatan saat keluar tikungan. Motor yang ia kendarai terlihat kurang responsif, terutama saat akselerasi. Hal ini membuatnya kesulitan untuk bersaing dengan pembalap lain yang terlihat lebih stabil. Namun disinilah letak keistimewaan Veda. Meskipun menghadapi kondisi yang tidak ideal, ia tetap menunjukkan sikap yang tenang dan fokus. Ia tidak terlihat panik, tidak memaksakan diri secara berlebihan, dan tetap berusaha memahami kondisi motor yang ia rasakan. Ini adalah tanda dari seorang pembalap yang memiliki kedewasaan di atas rata-rata. Banyak pembalap muda ketika menghadapi masalah seperti ini akan langsung kehilangan ritme, bahkan membuat kesalahan yang lebih besar. Tapi Veda justru menunjukkan kontrol diri yang sangat baik. Ia tahu kapan harus menahan, kapan harus mencoba, dan bagaimana tetap menjaga konsistensi meskipun kondisi tidak mendukung. Jika motor dalam kondisi optimal, sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa Veda sebenarnya memiliki potensi untuk berada di posisi terdepan. Bahkan bukan tidak mungkin, ia bisa menjadi yang tercepat di sesi FP1 ini. Kecepatan dasarnya sudah terbukti, dan kemampuannya dalam membaca lintasan juga terus berkembang. Melihat performanya di seri-seri sebelumnya, Veda bukan hanya sekadar cepat, ia juga cerdas dalam mengambil keputusan di lintasan. Ia tahu bagaimana memanfaatkan slipstream, bagaimana menjaga posisi, dan bagaimana menyerang di momen yang tepat. Ini adalah kualitas yang biasanya dimiliki oleh pembalap yang sudah berpengalaman, bukan oleh seorang rookie. Kesulitan di JRS ini lebih terlihat sebagai masalah teknis daripada penurunan kemampuan. Dan dalam dunia balap, hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Bahkan pembalap-pembalap besar pun sering mengalami masalah serupa. Yang membedakan adalah bagaimana mereka merespon situasi tersebut. Dan dari apa yang kita lihat, Veda merespon dengan sangat baik. Ia tetap berusaha, tetap fokus, dan tidak kehilangan arah. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki mental yang kuat, sesuatu yang sangat penting untuk bertahan dan berkembang di level ini. Hal ini membuat performa Veda di FP1 semakin bisa dimaklumi, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena kondisi yang tidak sepenuhnya mendukung. Dan justru disinilah kita bisa melihat potensi besarnya, karena meskipun dalam kondisi sulit, ia tetap mampu menyelesaikan sesi dengan baik tanpa kesalahan besar. Kedepan peluang untuk bangkit masih terbuka lebar. FP1 hanyalah awal, masih ada sesi latihan berikutnya, kualifikasi, dan tentu saja balapan utama. Dengan evaluasi yang tepat dari tim, bukan tidak mungkin masalah yang ada bisa segera diperbaiki. Dan ketika itu terjadi, Veda bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Karena seringkali, pembalap yang pernah mengalami kesulitan justru tampil lebih baik setelah menemukan solusi. Jika kita melihat perjalanan Veda sejauh ini, jelas bahwa ia adalah pembalap dengan masa depan cerah. Ia memiliki kombinasi kecepatan, keberanian, dan mental yang sangat baik. Ditambah lagi dengan kerja keras dan dedikasi yang ia tunjukkan, semua itu menjadi modal besar untuk berkembang lebih jauh.
Kesulitan di FP1 JRS ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini bisa menjadi bagian penting dari prosesnya menuju level yang lebih tinggi. Karena setiap pembalap hebat pasti pernah mengalami momen sulit, dan dari situlah mereka belajar dan menjadi lebih kuat. Sebagai penonton dan pendukung, kita juga perlu melihat ini dengan sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya melihat hasil di satu sesi, tetapi melihat perjalanan secara keseluruhan. Dan dalam perjalanan itu, Veda sudah menunjukkan banyak hal yang patut dibanggakan. Jadi apakah ini tanda bahaya? Rasanya belum. Ini lebih terlihat sebagai ujian kecil yang harus ia lewati. Dan melihat bagaimana ia menghadapi situasi ini, ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia akan mampu bangkit. Sekarang yang paling menarik adalah menunggu bagaimana kelanjutannya. Apakah tim berhasil menemukan solusi? Apakah Veda bisa kembali ke performa terbaiknya? Semua itu akan terjawab di sesi berikutnya. Yang jelas, satu hal yang tidak berubah. Veda Ega Pratama tetaplah pembalap dengan potensi besar, mental kuat, dan masa depan cerah. Dan apapun yang terjadi di JRS, dukungan untuknya tidak boleh berhenti. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini murni masalah motor atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus dukung Veda di setiap langkahnya. Karena perjalanan ini masih panjang, dan cerita besar Veda baru saja mulai. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia.